Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kesayangan kita, Kepoin Yuk. Yuk. Punya Dinkominfo Kabupaten Temanggung bersama saya Firman Adi sebagai host. Nah teman-teman sekalian, podcast Kepoin Yuk sekarang punya segmen baru yaitu ngobrol bersama anak magang. Nah kali ini kita akan membahas seputar apa aja sih jalur-jalur untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah seperti yang kita tahu, ada beberapa jalur yang biasanya digunakan. Yang pertama ada yang disebut sebagai SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, ada SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, dan juga jalur mandiri. Nah, kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu spesial yang akan membahas terkait SNBP dulu. Jadi ini segmen pertama kita akan ngobrol terkait SNBP. Nah, kita akan kenalan sama narasumber kita kali ini yang Mbak dulu deh, kenalin namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Naswadinda Pasya. Saya dari Universitas Diponegoro, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke, sekarang yang Mas. Ya, perkenalkan nama saya Bima Kuncara Aji dari Ilmu Komunikasi Universitas 11 Maret, Surakarta. Oke, beri applause dong buat tamu kita. Oke. Nah, berarti bisa dipanggil siapa nih? Pasya? Iya. Bima. Oke. Nah, kita santai dulu nih. Nah, pertama mungkin kalian itu sebenarnya SMA-nya dari mana sih? Kalau saya dari SMA 2 Temanggung. Saya dari SMA 1 Temanggung. Oke, berarti lokal Temanggung semua ya? Nggih, Iya. lokal Oke, Temanggung. selamat original. datang di Kominfo ya. Oke, produk lokal, Akamsi. Oke, nah kali ini kita pengen membahas tentang SNBP nih. SNBP itu kan salah satu jalur di mana para siswa SMA yang sebutannya eligible ya, Iya, eligible bisa mendaftar di jurusan yang mereka inginkan di universitas. Nah, mungkin mulai dari Pasya dulu ya. Mungkin bisa cerita nih awalnya gimana sih ketika kamu memilih jurusan sampai bisa masuk ke jurusan di Undip. Oke, kalau dari sekolah sendiri itu kayak ada sesi buat tanya-tanya diskusi sama guru BK gitu, buat diarahin juga kira-kira dari nilai-nilai yang aku punya itu bisa masuk ke jurusan apa yang kira-kira bakal keterima. Nah itu bisa dilakuin kapan aja. Terus selain itu aku juga, karena aku ikut les juga bimbel. Nah di bimbel itu juga ada konsultasi gitu, terus bisa rasionalisasi nilai juga. Jadi kayak bisa ngecek misalkan karena aku pilih Ilkom, jadi aku coba cek ke bimbel itu kira-kira bakal keterima enggak. Nah di rasionalisasi ini bisa tahu berapa persen kita bisa keterima ke jurusan itu gitu. Oh gitu. Iya. Berarti pada saat itu tuh ngelihat peluang ya, ngelihat Iya. peluang kira-kira bisa masuk nggak di jurusan yang diinginkan. Kalau Bima? Ya, sama. Kurang lebih kalau saya konsultasi ke BK itu wajib teman-teman, karena bagaimanapun juga BK yang memberikan arahan, BK yang tahu data track record alumni juga itu mempengaruhi banget untuk memilih jurusan di SNBP. Selain itu saya juga riset-riset mengenai kemampuan saya seperti dulunya itu saya malah fokus ke pengen ambil FIB di UGM. Tapi setelah riset-riset, guru BK menyarankan ini kamu bisa mas ambil ilmu komunikasi kalau kamu mau di ya univnya diturunkan dikit, jangan di UGM gitu, karena nilai saya nggak cukup tinggi waktu itu. Terus ya udah saya coba aja di ilmu komunikasi UGM, ilmu komunikasi UNS. Ayo. Elemennya beda. Kok bisa ini pakai elemennya di Universitas 11 Maret, saya masukin ilmu komunikasi UNS, alhamdulillah keterima. Oke. Nah mungkin gini, kan segmen pemerhati kita yang nonton gitu kan, itu bisa jadi teman-teman yang baru masuk SMA juga. Nah biar teman-teman nggak bingung, gini, mungkin bisa diceritain nih gimana caranya. Kan kalau SNBP itu kan pakai rapor ya, semester 1 sampai 5, bener nggak? Ya, Iya. 1 Nah, sampai 5. kebetulan kan tiap sekolah ada persentase yang berapa persen bisa eligible masuk. Nah, gimana caranya kalian itu mempertahankan nilai kalian biar bagus sehingga kemungkinan besar bisa masuk di SNB. Kalau Pasya gimana itu dalam semester 1 sampai 5 di SMA itu? Kalau aku bisa mungkin dari semester 1 itu ke semester sampai ke semester 5 itu nilainya kalau bisa naik terus. Jangan Oke. sampai kayak misalkan semester 1 berapa, di semester 2-nya turun, terus naik lagi, turun lagi gitu. Itu kalau bisa dari semester 1 dipersiapkan kayak belajar, terus
cari tahu apa dari semester awal tuh udah kasih kayak oh, aku universitas mau ini mau jurusan ini gitu. Jadi semester 1 udah harus dipersiapin terus gitu. Terus kalau bisa di semester kelas 12 itu ikut bimbel sih. Karena itu membantu banget karena bimbel-bimbel tuh biasanya kayak kasih tahu soal-soal misalkan nggak SNBP ada kayak kasih tahu soal SNBT di tahun lalu gitu. Jadi kita bisa belajar lebih dari bimbel itu. Oke, berarti kalau dari sisi Pasya, kalau aku menilai emang dari awal udah ngerti ya. Intinya kalau pengen dapat kuota di SNBP ini memang grafik nilainya bagus. Kamu dapat info kayak gitu dulu dari mana? Kan nggak semua orang itu tahu nih. Anak SMA kan kadang euforia masuk SMA gitu kan. Nggak semua orang tahu buat, oh aku harus persiapin ini. Kalau aku waktu itu karena ada kakak juga, Oh, jadi referensinya kakak. iya jadi kayak kasih tahu gitu. Kalau misalkan mau SNBP, sebisa mungkin nilainya ya jangan naik turun. Kalau bisa stabil atau naik setiap semesternya gitu. Oke. Oke, kalau Bima, strategi kamu gimana Bim? Cara belajar kamu biar nilai kamu itu bisa probabilitasnya tinggi gitu. Ya, saya sadar ada SNBP, SNBT, SNBP, SNBT dan Mandiri itu sejak masuk SMA. Kalau dulu kan namanya SNMPTN, SBMPTN gitu Thomas. Itu referensinya saya dari kakak saya, ada jalur-jalur seperti itu dan saya memang mengincar dari awal masuk SMA, saya harus masuk eligible dan lolos SNBP. Karena menurut saya 3 tahun di sekolah, saya harus bisa memaksimalkan waktu itu. Jadi setiap ada ulangan, penilaian harian dan sebagainya, saya usahakan untuk belajar serius, rajin. Untuk ya ada teman-teman saya yang mungkin mau main-main dulu, mau main ke sana ke sini, ya itu nggak masalah karena itu pilihan teman-teman juga. Tapi kalau saya pilihannya gitu. Oke, berarti emang harus disiapin dari awal ya. Intinya kalau memang pengen milih jalur yang eligible itu ya harus mencoba itu. Meskipun persaingannya ya susah juga ya. Itu mempertahankan nilai. Oke. Nah, kalau misalkan kita bicara dari lingkup sekolah lah ya, lingkup sekolah. Kan ada yang namanya guru BK atau guru BP kalau sekarang? Guru BK ya, BK bimbingan konseling. Nah, sebenarnya ada nggak sih peran-peran dari guru BK yang istilahnya memberikan referensi, bimbingan, maupun arahan? Ini kan dari internal sekolah. Kalau kalian ikut bimbel ya jelas, bimbel pasti akan memberikan referensi seperti itu. Kalau dari Bima gimana, Bim? Kalau dari saya, alhamdulillah guru BK saat itu terbuka Mas di zaman saya. Sangat terbuka banget. Bahkan saya hampir bisa dikatakan setiap hari saya ke BK, tapi bukan karena nakal ya teman-teman, tapi karena saya baru mau nanya nih, sering ke BK tuh ngapain gitu loh. Sering konsultasi ke BK karena menurut saya BK itu salah satu jalan untuk kita bisa lolos SNBP. Dari situ guru BK memberikan referensi dari track record alumni gimana setiap tahunnya, terus ada nomor HP, nomor WA atau Instagram mungkin yang kakak tingkat atau alumni yang bisa dihubungi untuk konsultasi dengan kakak tingkat begitu Mas. Gitu ya. Kalau Pasya? Kalau saya di BK itu jadi ada buku yang kayak mencatat alumni-alumni yang ini keterima di mana, jurusannya apa gitu. Terus kemarin waktu keterima itu rata-ratanya berapa gitu. Ada tulisannya gitu di bukunya gitu. Kumpulan ada banyak gitulah. Nah, kalau saya setiap konsultasi itu jadi nilai rapot saya itu dijajarin gitu Mas, sama buku yang isinya alumni gitu. Jadi kayak disamain gitu. Jadi mulai dari universitasnya mungkin, terus disamain. Kira-kira rata-rata saya ini kalau masuk universitas yang saya pilih, ada nggak alumni yang keterima dan dengan rata-rata segitu atau lebih tinggi gitu. Jadi kayak biar kita milih universitasnya juga nggak asal gitu loh. Kayak misalkan kita mau pilih Undip tapi ternyata nggak ada alumni yang keterima di Undip, itu mungkin kemungkinannya kecil buat keterima. Jadi itu membantu banget buat saya bisa pilih universitas dan jurusannya. Oke, berarti dari BK-nya tuh kayak ngeliatin track record yang udah ada sebelumnya gitu ya. Oke. Nah, kita bahas soal mentalitas ini karena kan tentunya pressure-nya itu juga besar ya ketika kalian untuk misalkan mempertahankan nilai, tiap hari harus benar-benar belajar, nilai turun dikit nanti jadi insecure gitu kan. Nah, itu mentalitas macam apa yang kalian bangun biar kalian tuh tetap positive vibes, tetap bisa menjaga nilai, menjaga mood kalian tuh gimana? Kalau dari Bima dulu. Kalau dari saya sendiri, saya sebenarnya kurang ini ya Mas,
Kayak yang penting kalau ada ulangan penilaian harian mau nggak mau saya harus belajar. Karena kalau kita mau sesuatu itu ya kita harus mengorbankan semua yang kita punya. Contohnya waktu yang harusnya digunakan untuk bermain, saya gunakan untuk belajar, untuk memaksimalkan di nilai harian tersebut. Gitu. Terus selain itu saya juga sambil melihat-lihat kembali data-data yang ada di SNPMP. SNPMP kan punya data kayak daya tampung SNBP dari tahun lalu. Itu juga harus kita riset itu harus disesuaikan juga dengan peluang yang ada. Misal kalau peluang tahun ini 2026 peminat SNBP tahun 2025 itu sekitar 1000 katakanlah. Terus untuk kita bisa melihat data yang ada, kira-kira saya dapat masuk di SNBP atau enggak, atau lolos atau enggak, itu biasanya dari 1000 peminat kita lihat lagi datanya dari kampus-kampus. Misal ada dari kampus UNS menyediakan 100 untuk SNBP, gitu ya, berarti 1000 bagi 100 aja berarti sekitar 10 berarti 1 banding 10 kita harus masuk dan harus jadi nomor 1 di antara 10 orang itu. Oke, berarti emang risetnya udah dalam ya dari awal ya? Iya. Oke, kalau Pasya? Kalau aku ya itu nilai sudah pasti, terus ulangan-ulangan sudah pasti harus belajar. Tapi sebenarnya kalau belajar tuh nggak harus kayak besok kita ulangan terus kita baru belajar, itu jangan ya. Kalau bisa setiap hari tetap belajar. Oke. Karena kita nggak tahu juga kemampuan otak kita ini akan sama terus atau enggak. Iya, akan meletus atau enggak gitu ya. Oke. Terus sama jangan terpengaruh sama teman-teman sekitar sih. Kalau misalkan teman-teman kita mungkin nggak terlalu mementingkan belajar ini, ya kita kalau bisa jangan sampai terpengaruh. Terus ya itu sih menjaga kepercayaan diri kita sendiri, sama jangan sampai terpengaruh sama hal-hal negatif yang mungkin bisa mempengaruhi kita gitu. Harus bisa membawa diri Gitu ya. Intinya harus proporsional. Oh, aku kalau mau nilai bagus ya belajarnya jangan pas ulangan toh gitu ya. Harus tersendiri. Bisa dolan wembien. Oke. Nah, jadi gini, kalau andai kata kalian bisa mengulang momen nih. Hal apa yang pengen kalian perbaiki sehingga mungkin hari ini kalian bisa lebih baik atau gimana itu? Dari Pasya dulu. Kalau aku karena kebetulan waktu SMA itu nggak terlalu aktif untuk ikut organisasi dan lainnya, kayak lomba-lomba gitu juga nggak pernah ikut. Jadi menurut saya kalau misalkan bisa mengulang kembali itu bisa sih aku ikut lomba organisasi gitu, karena menurut saya itu berpengaruh banget di kuliah sekarang ini. Karena kalau misalkan kita udah terlatih di SMA untuk ikut organisasi itu mungkin bisa mempengaruhi skill kita, mungkin kayak public relation atau kepercayaan diri berhadapan di depan umum gitu. Jadi kalau bisa waktu SMA tuh dimanfaatkan dengan baik dengan ikut organisasi atau lomba-lomba, itu karena mempengaruhi banget di kuliah sekarang ini. Impact-nya besar ya buat kuliah. Oke, kalau versi Pasya itu kalau bisa memutar masa lalu pengen ikut organisasi. Oke, kalau Bima? Sama kegiatan di luar intinya. Karena kegiatan di luar tersebut dapat menunjang nilai SNBP teman-teman. Kita jangan fokus terlalu mengejar nilai SNBP, belajar waktu ulangan aja, naikin nilai rapot, tapi kalian harus aktif juga, aktif di kegiatan luar kayak seperti organisasi OSIS dan MPK, lomba-lomba, itu harus aktif teman-teman karena bisa menunjang nilai SNBP kalian. Oke, oh ternyata ya itu proporsi menunjangnya itu maksudnya gimana? Misalkan kita aktif di OSIS atau MPK gitu, ada poin plusnya kah? Atau mungkin apa? Mungkin ini ya, kalau kita mau daftar organisasi lagi di universitas, itu kan bisa jadi pertimbangan ya. Kalau misalkan kita di SMA pernah ikut organisasi juga, bisa jadi pertimbangan buat cutting buat pilih kita gitu. Kayak ada pengalaman di SMA-nya gitu. Oke, jadi kayak portofolio gitu ya, portofolio ketika SMA. Oke, nah misalkan gini, ada nggak catatan atau mungkin hal-hal penting yang harus diketahui buat teman-teman kita yang masih SMA gitu, kesalahan fatal apa yang harus dihindari ketika ingin mendaftar SNBP? Bima dulu. Kesalahan fatal yang sering dilakukan teman-teman ini biasanya kebalik menaruh jurusan. Misal jurusan dan universitas. Maksudnya misal di
pilihan pertama itu menaruh UGM, jurusan pariwisata. Terus keduanya kampus yang di bawahnya UGM, tapi jurusannya mungkin di pariwisata juga. Itu jangan sampai kebalik teman-teman. Oke, kebaliknya maksudnya harus Tetap yang dari UGM dulu, terus di bawahnya. Jangan sampai yang di bawahnya UGM dinaikin ke nomor pilihan pertama. Oke, itu potensi gagal ya? Iya, berpotensi sangat besar mas, gagal. Oke, jadi dia nggak menempatkan skala prioritas yang benar gitu iya. ya? Oke, itu dari Bima ya. Kalau dari Pasya? Kalau dari aku, sepengalaman saya dari banyaknya teman-teman gitu, teman-teman tuh malah lebih ngincer univnya daripada jurusannya. Jadi kayak aku harus masuk UGM karena UGM itu universitas yang terkenal atau rankingnya di atas. Tapi jurusannya kayak jurusan yang ya udahlah gitu aja. Nggak sesuai sama. Kayak besok prospek kerjanya apa juga nggak ngerti. Kayak bakal apa ya, sesuai sama passion kita juga nggak tahu iya apa enggak. Jadi kayak lebih milih universitas itu sebenarnya itu fatal banget sih. Oke. Karena yang penting tuh jurusannya dan gimana kita mau ngejalaninnya itu kira-kira bisa atau enggaknya itu penting banget. Oke, berarti buat teman-teman tuh jangan asal FOMO ya untuk ngikutin aku pengen ke universitas. Jangan ngincer almetnya. Oke, tapi jurusannya. Iya. Oke, sama mungkin kemampuan dia untuk menghandle itu ya. Oke. Nah, terakhir sebelum closing saya minta kalian satu persatu untuk memberikan tip singkat boleh, pesan boleh ke adik-adik kalian yang nanti akan apakah itu mau terutama SNBP ya, SNBP. Nah, itu apa pesan kalian untuk adik-adik SMA, SMK, MA dan sejajarnya? Kalau saya, kalau bisa dari semester 1 sudah dipersiapkan nilainya. Terus jangan sampai nilainya itu di semester 1 baik terus di semester selanjutnya itu turun. Karena itu mempengaruhi banget ke rata-rata akhirnya nanti. Terus kalau misalkan kalian masuk eligible, sebisa mungkin pilih universitas itu yang satu provinsi sama kita. Dan kalau bisa, sama kayak Bima tadi bilang, jangan sampai salah taruh universitas. Iya. Kalau bisa pilih satu universitas. Kalau mau aman pilih satu universitas saja. Karena nggak ada universitas yang mau dijadiin pilihan kedua. Iya. Iya. Jadi itu mempengaruhi kita keterimanya atau enggaknya gitu. Oke, kalau Bima? Untuk teman-teman yang lolos eligible khususnya harus mantap aja kalau pilih jurusan. Jangan ikutin kata teman-teman, kamu nggak cocok jurusan ini, kan kalian sendiri yang menjalani toh. Yeah. Kalian harus bisa nuruti dengar kata hati nurani dan nasihat dari orang tua. Itu yang paling penting karena jalur langit itu sangat berpengaruh teman-teman di jalur SNBP ini. Oke. Baik, Bima, Fasya, terima kasih atas sesi sharing ini. Semoga bisa memberikan insight, inspirasi bagi teman-teman kita yang nantinya mau ikut SNBP. Nah, teman-teman sekalian, jangan kemana-mana dulu karena podcast Kepoin You akan kembali lagi di segmen 2 yang akan membahas tentang SNBT. Tetap di Kepoin You. Yuk! Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast kesayangan kita, Kepoin Yuk. Punya Din Kominfo Kabupaten Temanggung bersama saya Firman Adi sebagai host. Nah teman-teman sekalian, tadi kita sudah ngobrol bersama anak magang terkait salah satu jalur dalam masuk ke PTN yaitu SNBP.
Nah, sekarang kita akan membahas terkait jalur yang kedua dalam segmen ini, yaitu SNBT, Seleksi Nasional Berdasar Tes. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir dua orang narasumber yang akan menjelaskan terkait SNBT. Kita kenalan dulu dari yang ini biru apa hijau ya, Mbak ya? Bunglon. Bunglon, ya silakan. Oke, kenalin, nama saya Diva Perwitasari. Saya dari Universitas Diponegoro, jurusan Informasi dan Humas. Oke, sampingnya. Saya Laveda Azraki Kristanto dari Penyiaran Multimedia Universitas Indonesia. Oke, berarti bisa tak panggil Diva sama Laveda ya? Laveda, iya. Oke. Nah, Diva, Laveda, kita kali ini akan ngobrol terkait SNBT. Jadi mungkin dari teman-teman kita dari SMA tuh ada juga yang mungkin akan persiapan ke SNBT. Nah, mungkin bisa sharing dulu nih, gimana sih kalian kok bisa memilih jalur ini? Itu dulu gimana? Mungkin dari Diva dulu, silakan. Oke, awalnya sih sebenarnya karena ada eligible juga dan kebetulan saya juga masuk dalam eligible, jadi saya juga nyoba di SNBP. Tapi takdir berkata lain dan saya harus ikut SNBT, jadi ya udah kita SNBT aja. Tapi persiapannya juga nggak cuman pas habis ketolak SNBP, kita harus siap-siap dari awalnya gitu. Oh gitu, memang dari awal sudah siap di jalur manapun? Iya. Gitu, oke. Kalau Laveda? Sebenarnya sama sih, saya juga eligible awalnya, cuma di SNBP itu saya ketolak. Setelah itu karena dari awal kelas 12 saya udah nyiapin buat UTBK, jadi kayak maksimalin di UTBK-nya itu. Oke, bentar. Kalau kalian SMA-nya dari mana sih? Kalau saya SMA 1. SMA 1? Aku dari SMA 2. Oke, yang tadi sama ya? Iya. Oke. Nah, terkait SNBT ini kan tadi udah disebutin bahwa ini pengalamannya kebetulan kan sama ya. Kalian eligible tapi karena satu dan lain hal, nah terus kalian milih SNBT. Nah, itu gimana cara kalian itu untuk mempersiapkan diri? Ini kan UTBK ya? Iya. Oke, pakai intinya computer based test lah. Itu gimana cara persiapannya? Dari Diva dulu. Kalau dari aku pribadi, sebenarnya dari awal masuk kelas 12 itu sudah ikut bimbel. Nah, itu menurutku membantu banget, soalnya kita kan sebenarnya kalau masuk kelas 12 tuh masih awam ya. Gimana soal-soal UTBK-nya tuh kayak gimana, itu kita masih awam. Jadi kayak dari les tuh sudah bisa memberikan gambaran seperti ini soalnya, kayak gitu-gitu. Terus kalau persiapan lebih matangnya, semakin hari akan semakin terpicu karena tadi ketolak SNBP, terus kayak wah ini kalau nggak keterima di SNBT mau gimana gitu kan. Jadi kayak semangatnya lebih terbakar lagi. Oke, jadi membara gitu ya. Oke. Iya. Oke, kalau Laveda itu gimana? Kalau saya udah nyiapin sih sebenarnya dari kelas 11 itu saya udah nyicil-nyicil, cuma belum yang seintens itu karena kayak saya masih berharap ya semoga SNBP aja biar nggak belajar lagi gitu. Cuma kayak ya malah nggak keterima, terus untungnya udah nyicil dari awal dari kelas 12 pun juga udah yang lumayan intens walaupun belum seintens itu. Terus makin intens itu waktu udah ketolak SNBP, jadi kayak semakin berusaha banget, mau nggak mau harus keterima lewat SNBT karena buat mandiri pun saya nggak nyiapin kan, terus kayak ya gitu. Oke, nah mungkin dari teman-teman kita tuh ada yang belum kebayang nih, sebenarnya SNBT itu bentuk tesnya kayak gimana sih? Mungkin Laveda dulu deh yang jelasin. Kalau dari bentuk tesnya sendiri itu ada macam-macam ya, kan ada hitungan, terus ada juga yang literasi, terus ada juga penalaran gitu. Jadi kita harus menguasai itu tiga-tiganya. Dan menurut aku kayak kita harus paham konsep dari tiga itu. Kayak itu juga banyak rumus-rumus yang harus kita hafalin, terus konsep-konsep yang harus kita kuasain gitu. Jadi belajarnya ya lumayan banyak sih. Oke. Nah, mungkin ini kita beralih lagi ke Diva. Nah, kalau terkait ini kan berarti di sini harus ada yang namanya strategi belajar ya. Iya. Karena ini kan ngejar nilai ya, istilahnya ini perjuangan berdarah-darah lah. Iya. Nah, itu strategi belajarnya gimana buat SNBT ini? Oke, kalau dari saya pribadi, dulu kan SNBT itu mulai intens belajar kalau sudah habis semester 6. Kan eligible itu diumuminnya di
semester 5. Nah, itu habis nilai semester 1 sampai 5 dipakai buat SNBP. Terus yang semester 6 itu istilahnya buat nuntasin SMA-nya. Nah, di situ bisa kita nyambi-nyambi buat belajar SNBT-nya. Nanti kalau misalkan kita dari jam 7 sampai setengah 4 di sekolah, kalau saya kan ikut les. Nah, itu habis itu les. Terus kebetulan kemarin lesnya itu kebetulan juga sampai malam. Kebetulan juga teman-teman saya ngajak kayak ayo les di sini, les di sini, les di sini gitu. Dan itu jadi kayak motivasi saya, semangat saya karena teman-teman ngajak kayak suportif. Banyak yang ayo kita kerja bareng-bareng biar bisa dapat impian kita bareng-bareng gitu. Terus kayak kita belajar dari pagi di sekolah, terus sorenya itu les, di push di les itu beneran yang buat belajar UTBK. Nanti kalau di rumah usahain buat istirahat, buat waktu buat keluarga gitu. Oke, berarti memang benar-benar memanfaatkan waktu setelah pasca SNBP. Iya. Itu benar-benar di-push ya. Iya, benar. Jadi prioritas belajarnya itu memang harus diprioritaskan lah ya, Iya. sampai tuntas gue. Kalau Laveda sendiri gimana Laveda pada waktu itu? Kalau saya sama sih, karena saya sekolah dari pagi sampai sore, terus kemudian saya juga mengikuti bimbel, jadi bimbelnya dari sore sampai malam. Terus teman-teman saya yang di bimbel itu suportif juga, jadi kayak setiap pulang les pun bahkan kita masih sering pindah kemana gitu buat ngerjain soal-soal gitu, terus nanti baru pulang terus istirahat gitu. Cuma kalau misal itu kan waktu weekdays ya, kalau weekend saya gunakan waktunya buat refreshing, biar karena saya sendiri tipe orang yang nggak bisa kalau harus belajar gitu, jadi harus ada refreshingnya gitu-gitu biar nggak burn out. Terus ya gitu, mungkin di weekday saya maksimalin buat belajar, terus di weekend saya gunakan buat refreshing gitu. Nah, tadi kan udah di-spill juga nih tadi soal manajemen mental ya. Otomatis kan di sini kalian benar-benar di-press gimana caranya untuk bisa lolos SNBT ini. Nah, mungkin kalian bisa kasih nih tips dan trik gimana sih cara mengelola sisi emosi. Mungkin kan ada pressure ya, pasti dari diri kalian sendiri pasti ada. Mungkin dari lingkungan, dari orang tua. Nah, mungkin dari Laveda dulu deh. Oh iya, kalau saya sendiri mungkin dari orang tua pun nggak ada tekanan apapun, cuma kayak masih nyemangatin kayak pasti bisa, kamu harus belajar gitu. Terus dari saya sendiri juga yang prihatin lah waktu itu, kayak belajarnya ditekunin, terus ibadahnya apalagi harus dikencengin gitu. Kalau Diva? Kalau dari saya sendiri, kalau dari orang tua lebih ke nyemangatin ya. Tapi tentunya dari diri sendiri juga kepikiran kayak mikirnya kan banyak dari orang-orang tuh mikir kalau misalkan kita masuknya jalur mandiri itu bakalan nanti bayar IP atau UKT-nya bakalan rata kanan yang itu gede banget, dan lebih ke ngerasa nanti kalau nggak masuk di SNBT nanti mandirinya uangnya dari mana gitu. Jadi itu yang bikin kayak ngerasa prihatin juga sih, lebih ke nanti kalau nggak masuk di ini mau gimana, apa gebir aja atau gimana. Itu beneran yang bikin diri sendiri tuh ngerasa kayak waduh nggak tahu arah gitu. Oke. Kalau ini nih, misalkan kalian punya nggak kayak semacam versi cerita menarik ketika kalian SNBT hari H itu ada nggak? Kalau dari aku sendiri kebetulan sebelah itu mengaku kalau dia tuh pakai kayak popok dewasa biar nggak kebelet ke belakang. Soalnya kalau sudah masuk ke ruangan itu kan nggak boleh ke belakang ya. Dan itu AC-nya dingin banget. Iya. Kayak kutub. Jadi saking nervousnya dia sampai gitu. Iya. Itu sempet-sempetnya dia curcol kayak gitu ya. Abis kita keluar terus sebelahnya bilang aku tuh pakai pampers gitu. Kalau Laveda ada nggak cerita-cerita menarik gitu pada waktu momen Nggak ada itu? sih, kayak ya udah biasa aja kita ngerjain tes kayak biasa. Cuma kayak dari aku sendiri sebenarnya yang deg-degan gitu, kayak nervous, mana duduknya di bawah AC dan AC-nya tuh yang dingin banget gitu. Itu aja sih kalau cerita lucunya, mungkin nggak ada. Oke, kalau kita kembali ke konsep belajar ya, karena ini kan konsepnya kan mengejar ya. Nah, kalau menurut kalian itu lebih penting banyak latihan soal atau memahami konsep? Nih, mungkin dari Diva dulu. Oke, kalau pertanyaannya lebih milih
ke konsep atau kita banyak latihan soal, dari saya pribadi lebih milih ke konsepnya, karena menurut saya nanti kalau misalkan kita mau menemukan jawaban itu tidak hanya dengan satu cara. Misalkan kita mau ke titik A nih, kita bisa lewat ke jalan B, bisa ke lewat jalan C gitu. Jadi lebih mending paham konsep terus nanti diterapin daripada latihan soal. Tapi kalau kita sudah konsepnya sudah paham, sudah mateng, nanti bisa ditambah dengan latihan soal karena itu beneran lebih ngaruh ke penerapannya gitu. Oke, jadi kalau orang udah paham konsep mau berubah seperti apapun soalnya itu pasti ngerti cara Iya, jawabnya. bener banget. Oke, kalau versinya Laveda gimana? Kalau saya pribadi juga lebih penting paham konsep sih, karena tiap soal itu kan biasanya beda-beda gitu ya. Cuma kalau misal kita dari awal udah paham konsep, jadi mau soal apapun itu kita pasti bisa ngerjain, dan perbanyak latihan soal itu juga perlu karena kayak nambah penyelesaiannya gitu-gitu. Jadi kayak yang paling penting itu paham konsep, cuma kayak perbanyak juga latihan soal. Oke, jadi semakin banyak latihan soal juga banyak referensinya ya. Iya. Oke, kita sudah sampai di penghujung segmen. Nah, jadi mungkin ada teman-teman kita tuh yang ngerasa minder. Ketika, aduh bisa nggak ya SNBT, padahal aku tuh nggak pinter-pinter amat, misalkan gitu. Nah, mungkin apa pesan kalian buat teman-teman kita biar nggak minder dalam menghadapi SNBT? Mungkin dari Laveda dulu. Buat adik-adik yang lagi berjuang juga buat PTN dan juga SNBT, mungkin menurut aku kayak nggak usah minder, kayak yang penting kalian konsisten belajarnya, terus doanya juga dikencengin, karena kalau belajar doang nggak berdoa itu juga nggak berarti apa-apa. Terus kalau misal berdoa doang tapi nggak ada usahanya juga nggak berarti apa-apa. Jadi semuanya harus diseimbangin, terus jangan terlalu menekan diri. Jadi kayak belajar tetap belajar, cuma kayak tahu batas dan potensi diri sendiri aja gitu sih. Semangat. Oke, kalau Diva? Kalau dari saya, yang penting nomor satu itu doa. Jangan lupa minta restu dari kedua orang tua. Terus dari diri sendiri juga kita harus belajar semaksimal mungkin. Jangan terlalu memaksakan diri juga. Jangan lupa buat refreshing tapi secukupnya. Terus juga jangan lupa buat istirahat. Karena biasanya kalau anak-anak sekarang tuh kepikiran terus dia lupa istirahat. Kayak aku nge-push diri sendiri sampai dia habis-habisan tapi nanti akhirnya sakit kayak gitu, yang biasanya anak-anak sekarang tuh kejadian kayak gitu. Oke, berarti tetap harus proporsional ya. Ya, Oke. Nah, terima kasih baik Diva maupun Laveda yang sudah sharing sesi 2 terkait SNBT. Nah, teman-teman sekalian jangan kemana-mana dulu karena kita akan kembali di sesi 3 yang nanti akan membahas tentang jalur mandiri. Tetap di podcast kesayangan kita, Kepoin Yuk! Yuk! Edisi Gempa. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast kesayangan kita, Kepoin Yuk! Yuk! Yeay. Nah teman-teman sekalian, setelah tadi kita membahas topik menarik terkait jalur SNBP dan SNBT. Nah di segmen 3 ini kita akan membahas satu jalur lagi yang disebut sebagai jalur mandiri. Nah di tengah-tengah kita sudah kedatangan bintang tamu edisi anak magang. Oke, bisa kenalan dulu, Mbak, siapa namanya? Oke, perkenalkan, nama aku Ica. Aku dari Universitas Diponegoro, mahasiswi Universitas Diponegoro, prodinya Informasi dan Hubungan Masyarakat, fakultasnya Sekolah Vokasi. Oke, nah berarti Ica, kita pengen nanya nih. Tadi kan
di segmen-segmen sebelumnya kita udah bahas teman-teman kita tuh ada yang dari SNBP, SNBT gitu kan. Nah, ternyata ada satu jalur lagi yang dikenal sebagai jalur mandiri. Nah, kalau Ica kan di Undip nih, kalau boleh tahu jalur mandirinya tuh kayak gimana sih? Oke, aku izin menjelaskan. Kalau di Undip itu jalur mandirinya nanti kalau SNBP sama SNBT kan dari nasional ya. Kalau mandiri itu nanti bisa dipantau di web universitas masing-masing. Kalau di Undip nanti jalur mandiri itu ada 2. Yang pertama biasanya jalur mandiri S1, kemudian yang kedua jalur mandiri untuk sekolah vokasi. Oh gitu. Nah, mungkin bisa cerita dulu nih kenapa Ica lebih memilih jalur mandiri dibanding jalur-jalur sebelumnya. Nah, ini kan menarik nih. Gimana? Oke, jadi sebenarnya kan aku ikut juga dari jalur SNBP atau jalur nilai raport, kemudian jalur SNBT atau jalur tes nasional, dan kemudian jalur mandiri karena memang opsi terakhir karena aku sebelumnya ketolak jalur SNBP dan SNBT, jadi ya opsi terakhir untuk masuk ke PTN ya itu jalur mandiri begitu. Oke, nah kalau kita coba flashback lagi nih, pada saat itu emang orientasinya pengen ke Undip atau yang penting jurusannya cocok dulu deh gitu. Itu gimana? Oke, kalau aku sendiri sih sebenarnya untuk memilih jurusan di dari SMA ke kuliah itu adalah hal yang sangat penting. Jadi aku milihnya tuh sebenarnya kayak pakai riset banyak gitu, riset banyak. Jadi untuk nggak harus Undip atau nggak harus Undipnya apa, yang penting jurusannya aku merasa mampu di situ dan dicari juga riset soal gimana prospek kedepannya dan apakah relate atau enggak di era ini, kayak gitu. Oh, gitu. Cuman kalau opsinya sih ya Undip opsi kedua sebenarnya. Oke, nah kalau dulu ketika SMA gitu, Ica gimana cara merencanakan? Oh, aku pengen nanti ketika lulus SMA ambil jurusan ini misalkan. Itu tuh udah kepikiran sejak lama atau mungkin kayak kamu punya opsional? Oh, aku nggak suka yang misalkan yang banyak hitungannya. Kan secara kan komunikasi ya. Komunikasi kan kita lebih ke sosial humaniora gitu kan. Nah, itu gimana cara berpikirnya dulu? Itu gimana? Kalau aku sendiri sebenarnya udah ngulik-ngulik dari SMP sebenarnya. Cuman kan tetap dari masa ke masa tuh tetap ada berubah-ubah lah. Awalnya pengen ke DKV lah, pengen fashion designer atau ke UBAN internasional. Jadi sebenarnya itu sih keseringan mikir aja gitu. Terus sebenarnya untuk lebih propernya mungkin kalau yang ikut bimbel bisa sambil berdiskusi dengan coachnya. Jadi kayak nanti kan ada tes psikologi, mungkin kamu cocoknya kemana, prospeknya bagaimana. Terus kalau misalnya yang nggak ikut bimbel bisa mungkin melewati platform-platform online gitu. Banyak kok yang kayak misalnya rasionalisasi. Jadi kayak lebih cocoknya kemana. Terus dengan nilai yang kita punya itu bisa realistis atau enggak masuk ke situ di jurusan tersebut dan di universitas tersebut kayak gitu. Nah, kita ngelihat dari stereotip masyarakat kayak kadang itu kan jalur mandiri itu kan orang bilang opsi terakhir gitu kan. Padahal kan pengalamanku juga ya, aku juga dulu juga ambilnya di luar, kalau zamanku SNMPTN, SBMPTN, wah ketahuan nih umur. Oke gitu, terus ambil jalur khusus gitu kan. Nah, kalau kamu gimana sih cara mengelola emosi? Pasti kan ada semacam pressure gitu kan, pressure. Wah aku kok belum lolos ini, terus sampai memutuskan untuk mengambil jalur mandiri. Itu pertimbangannya kayak gimana pada saat itu? Oke, jadi kayak tekanan dari sosial gitu ya. Sebenarnya kalau tekanan dari sosial sih ya nggak ada, orang-orangnya suportif aja. Cuman mungkin tekanan pribadi dari diri sendiri. Nah itu kadang kan sebenarnya nggak ada masalah juga sih kita mau ambil mandiri. Toh itu emang jalur yang dikhususin bagi teman-teman yang belum lolos jalur SNBT, SNBP gitu kan. Itu gimana itu pada saat itu? Kalau aku biasanya kan teman-teman yang mungkin sudah lolos SNBB dan SNBT itu kayak misalnya bikin JJ atau upload atau aku udah keterima di sini atau enggak repost dari temennya yang kayak ngucapin selamat ya, udah euforia. Mereka udah euforia duluan kan. Kalau aku pribadi biasanya waktu udah saatnya aku seleksi mandiri. Jadi ya udah kalau aku fokus aja ke seleksi mandirinya ke universitas atau dan jurusan yang aku apply dan kemudian memperbaiki internal sama diri sendiri gitu loh kayak. Intinya fokus ke persiapan di jalur mandiri gitu. Dan ya. juga
sebenarnya dari situ juga muncul beberapa prinsip yang kepake gitu loh. Salah satunya adalah kayak misalnya ya udah start dan finish orang itu kan beda-beda. Dan bisa jadi kalau misalnya aku belum diterima di jalur sebelumnya dengan prodi dan universitas yang berbeda, mungkin itu bukan yang terbaik gitu loh. Atau enggak mungkin di prodi dan universitas yang aku daftar kali ini itu mungkin aku akan bisa lebih berkembang dengan baik gitu. Nah, ini teman-teman, ini salah satu mindset yang perlu kita tanamkan ya. Intinya ketika kita menghadapi satu problematika, kita fokus ke how to solve the problem gitu ya. Kita fokus ke penyelesaian masalah. Nah, ini kita akan ngomongin teknis nih. Nah, gimana sih cara belajar? Nah, cara belajar. Kan jalur mandiri tiap universitas beda-beda ya. Nah, ini tips dan trik kamu buat kamu tuh nyiapin buat jalur mandiri itu belajarnya gimana sih? Oke, sebenarnya kalau jalur mandiri Undip itu tuh sama, soalnya soal UTBK, cuman ya kita jadi kayak punya second change untuk ngerjain UTBK itu loh, untuk mengerjakan SNBT, cuman bedanya ini mandiri gitu. Kalau aku pribadi, aku sangat menyarankan ke teman-teman kalau misalnya maupun yang udah eligible atau bisa mendapatkan akses atau golden ticket untuk daftar jalur SNBP, lebih baik tetap fokus aja dari awal persiapannya untuk belajar soal-soal UTBK atau yang untuk tes SNBT. Kenapa? Karena rata-rata jalur mandiri itu juga banyak tesnya itu yang persis sama UTBK. Dan kemudian ada juga yang bisa pakai pakai skor kita waktu UTBK. Oh, dipakai lagi ya, gitu dipakai kan lagi. ya? Itu langsung tanpa tes kayak gitu bisa. Dan kalau SNBP pun nanti kan sebenarnya jalurnya tuh kurang bisa iniin karena Ya, banyak faktor ya. Iya, banyak faktor banget ya. kayak faktor alumni, faktor mungkin skor dan lain-lain. Cuman ya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kalau misalnya belajar nilainya lebih bagus, itu mungkin kesempatannya akan lebih ada gitu. Oke, nah ini satu yang perlu kita highlight itu yang namanya usaha nggak akan mengkhianati hasil. Nah, ini nih, ada nggak momentum yang bikin kamu tuh rasanya tuh lega banget, lolos gitu. Itu ada nggak pada saat itu? Ya itu, waktu buka pengumuman seleksi mandiri, kebetulan yang pertama pengumuman itu adalah Undip ini. Ya aku buka, terus kemudian ternyata keterima gitu. Aku langsung share ke orang tua, ke ayah ibu gitu. Oh iya, kalau di Undip itu ketika kita milih opsi mandiri ya, itu bisa lebih dari satu nggak sih? Iya, biasanya pilihnya dua. Oh ada dua opsi kayak gitu sih. S1 sama vokasi atau vokasi aja? Kalau S1-nya sih aku kurang tahu ya, cuman kalau vokasinya iya biasanya dua opsi kayak gitu. Oh, dua opsi gitu. Pada saat itu pilihnya apa aja? Yang pertama sih aku pilihan pertamanya informasi dan humas ini. Kemudian yang kedua adalah bahasa asing terapan. Nah tips dan trik ketika kamu memilih jurusan ketika jalur mandiri itu gimana? Biar persentase diterimanya itu paling gede, itu gimana? Sebenarnya sih kalau mandiri kan kayak ya sebenarnya tergantung kamunya sendiri juga sih. Ngikut yang tadi juga tetap harus pertimbangan kan, apakah kita akan cocok di situ, apakah kita tidak akan keberatan kalau misalnya menjalani hari-hari dengan belajar dengan di prodi itu, terus juga lihat-lihat juga presentasi masuknya itu berapa banding berapa skalanya, kira-kira usahanya tuh kita harus seberapa besar gitu, kalau misal di compare sama presentase skalanya itu. Kayak gitu. Berarti kamu benar-benar bikin riset ya sampai sedetail itu ya? Kalau aku pribadi iya. Jadi mana yang kira-kira probabilitasnya paling masuk buat kamu gitu ya? Oke. Nah, ini sebelum kita di akhir segmen, Ica, bisa kamu kasih apakah itu pesan, apakah itu motivasi buat teman-teman yang mungkin nantinya akan mencoba untuk jalur mandiri, nggak cuma di Undip tapi di universitas lain. Yang mau nyoba jalur mandiri, menurut aku kalian harus rajin, karena kalau mandiri kan kita harus akses webnya satu-satu di universitas masing-masing gitu. Jadi kalian harus rajin update, kemudian jangan malas untuk riset juga, dan juga jangan lupa didiskusikan dengan orang tua karena kan mempengaruhi budget juga. Kemudian gimana nanti jauh dekatnya universitas itu, orang tua support atau tidak, kayak gitu juga sebenarnya penting sih. Jadi buat kalian yang jalur mandiri, yang akan mengikuti jalur mandiri, semangat tesnya dan diikuti terus follow up-nya ada apa aja dari universitas tersebut begitu.
Oke, terima kasih Ica sudah mau sharing terkait pengalamannya dulu ketika memilih jalur mandiri. Ya, moga-moga bisa memberikan motivasi ya buat teman-teman kita yang nantinya mungkin akan mencoba jalur mandiri. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah sampai di penghujung segmen, tapi jangan khawatir karena podcast Kepoin Yuk akan kembali dengan edisi podcast anak magang lainnya. Tetap di Kepoin Yuk. Yuk. Yuk.